Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Back to Campus. Kali ini kita akan mengeksplor salah satu lulusan atau alumni Universitas Jayapura yang memiliki pengalaman kegiatan itu sebagai pengurus Ormawa, sebagai peserta program student exchange di luar negeri, dan juga berhasil lulus dengan predikat cum laude serta mendapatkan beasiswa salah di program Magister Administrasi Publik dan juga sudah menyelesaikan studinya. Itu dalam pertemuan kali ini kita harus mengeksplor sesuatu yang seru dari Mbak Nuraini Kusuma Andriani SAP MAP. Benar, Mbak? Ya, benar, Pak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Pak Budi. Sudah lama lah pernah ketemu, sudah sekarang berbadan dua. Iya. Terpaksa harus ke kampus ini. Iya. Karena ada undangan dari podcast Betut Kampus. Mbak Nuraini, kuliah berdasarkan CV-nya, kuliah di program studi administrasi publik di 2014, lulus 2018. Ada beberapa aktivitas yang saya baca ya, mulai dari pengurus BEM, ketua SM ya. Iya, senang nyanyi. Iya, Pak, benar. Dan juga bekerja pada waktu itu ya. Iya. Dan bekerja. Bagaimana membagi waktu antara aktivitas kuliah, aktivitas BEM atau Ormawa lah dengan bekerja itu, Mbak? Iya. Jadi kebetulan saya itu memang mahasiswa yang memang kuliah sama bekerja. Membaginya ya saya pagi sampai sore kerja, Pak ya. Lalu setelah habis maghrib saya siap-siap untuk kuliah. Setelah pulang kuliah saya rapat Ormawa biasanya. Biasa begitu. Iya, itu selama bertahun-tahun? Selama 4 tahun. 4 tahun? Iya. Saya pulang ke rumah tuh nyampe rumah jam 10 malam. Jam 11 itu pun sudah paling malam dan orang tua nunggu di depan rumah, Pak. Jadi ya apa ya, bahasa Jawanya itu kan kesusu bahasa Jawanya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu tergesa-gesanya, kita nggak bisa rapat malam-malam. Kalau teman-teman lain enak jam 12 masih bisa jam 1. Saya paling malam jam 10, setengah 11. Sudah ditunggu di depan rumah. Dan alhamdulillah waktu itu ya 2018 selesai tepat waktu dan dengan predikat cum laude, benar ya? Benar, Pak, alhamdulillah. IPK-nya berapa kalau boleh tahu waktu itu? 3,87, Pak. Wow. Jadi dari sisi aktivitas itu juga masih masih bisa konsentrasi pada akademiknya. Iya, benar. Karena saya komitmen dalam diri saya tuh, saya harus komitmen untuk menjalani hal yang sudah saya pilih. Ya, hidup kan pilihan. Nah, jadi kalau misalnya saya udah memilih untuk bekerja dan kuliah, saya rasa saya harus bisa. Dan aktivitas di Ormawa. Ormawa juga. Hebat ya, bisa membagi waktu, manajemen waktu itu. Jadi beberapa teman-teman yang ikut podcast di sini memang prestasi salah satunya adalah manajemen waktu dan komitmen. Itu menjadi salah satu kunci suksesnya. Iya. Kira-kira begitu ya. Benar. Oke, Mbak Nuraini, di samping itu, saya baca CV-nya ya. Pernah mencapai 12 besar mahasiswa berprestasi tingkat Jawa Timur yang diselenggarakan oleh LL Dikti ya. Iya. Bisa diceritakan dong bagaimana sih proses perjalanan sampai 12 besar itu prestasinya cukup bagus menurut saya. Iya. Ya. Gimana Pak prosesnya? Jadi saya tuh kebetulan itu coba-coba ya Pak ya, coba-coba. Intinya itu pada saat pengumumannya disampaikan oleh Biro Kemahasiswaan pada itu Mbak Mulus ya. Jadi Mbak Mulus memberikan info itu 1 minggu, hampir 1 minggu. Itu suruh bikin video perkenalan ke bahasa Inggris, habis itu bikin CV dan juga bikin presentasi untuk apa yang dapat kita bikin, kayak kreativitas gitu. Saya nyoba aja, saya minta tolong ke teman-teman teknik, ke teman-teman siapa yang bisa. Jadi saya bikin video, terus bondo nekat saya nggak ngurus, katanya zaman dulu ada namanya Mas Yogi itu bilang, oke, Mas Yogi teknik. Iya, itu kebanyakan ini. Ya kayaknya nggak bisa. Terus apa Mas coba aja. Iya. Saya bikin video, Bapak tahu sendiri saya kan FISIP ya. Kalau pengucapan bahasa Inggris juga kurang bagus menurut saya. Saya coba aja sudah perkenalan PD. Saya kasih lagu, saya nyanyi di situ. Ada terakhir saya nyanyi. Karena penyanyi. Saya Sabtu Minggu penyanyi Pak. Oh gitu ya? Iya, nyanyi di beberapa acara nikahan, sunatan sudah. Oh, di samping kuliah juga punya side job sebagai penyanyi. Makanya MC. sebagai ketua PSM gitu ya. Iya. Oke, balik lagi prosesnya. Akhirnya gimana itu? Akhirnya saya bikin suatu video tadi, perkenalan dan lain-lain sudah saya penuhi.
H-3 saya kumpulkan itu. Mhm. Alhamdulillahnya dari seluruh perguruan tinggi se-Jawa Timur itu saya lolos ke 25 besar. 25 besar. 25 besar dan diundang di Hotel Luminor selama 3 hari 2 malam untuk presentasi dan penyisihan Oh. 10 besar ke Jakarta. Akhirnya sampai Saya ke 12 besar pada saat di Luminor, dan saya tuh satu kamar dengan anak Universitas Muhammadiyah Malang kedokteran. Ternyata dia yang juara 1 pada saat itu. Tapi terlepas dari itu adalah suatu pengalaman yang mungkin tidak terlupakan ya di masa kuliah itu. Ada pengalaman menarik, berkompetisi dan berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Pede nggak sih waktu ketemu dengan mereka? Saya pede aja, Mas. Meskipun bahasa Inggris salah-salah saya coba ya sudah. Makanya kan saya sekarang ini memberikan motivasi ke teman-teman semuanya, khususnya buat adik-adik maba. Nah, artinya begini, Pak, dengan background mahasiswa Universitas Wijaya Putra, pede juga. Iya, nggak ada ya UWK di situ, nggak UWK nggak ada. Jadi nggak, Wijaya Putra itu pede ya? Pede. Bawa nama Wijaya Putra ada. Iya, pede Pak. Alhamdulillah sampai 12 besar pada saat itu ya. Setelah itu ada beberapa kegiatan lagi. Ini yang menurut catatan saya yang cukup menarik. Mbak Nura ini sempat menjadi salah satu mahasiswa program student exchange. Iya. Di mana itu? Di University Utara Malaysia. Di Malaysia? Iya, di Malaysia. Itu diselenggarakan oleh program studi? Iya, program studi. Apa yang diperoleh di sana, Mbak? Di sana itu kita selama 2 minggu. Jadi kita dibiayai sepenuhnya oleh pihak universitas. Jadi kita tinggal hanya bawa uang saku saja pada saat itu. Kampusnya kebetulan luas sekali ya Pak, seperti UI itu kalah. Jadi kita mendapatkan banyak sekali. University Utara Malaysia. Oke. Di pengalaman kita kuliah di sana. Kita kuliah di sana itu dominannya dosennya pakai bahasa Inggris. Lalu kita kegiatan, banyak sekali kegiatan di sana seperti golf, terus golf juga. Ada golf, jadi kita diperkenalkan ada golf, ada kayak naik perahu apa sih itu yang mendayung itu, terus naik koker apa sih kayak motor balap gitu. Jadi semuanya diperkenalkan sampai kita ke hutan-hutan yang dia punya itu. Dan alhamdulillah banyak teman kan di luar negeri. Dari berbagai negara. Iya, dari mahasiswa dari berbagai negara. Selama 2 minggu dalam proses perkuliahannya bagaimana pembelajarannya? Perkuliahannya ya sama seperti biasanya, cuman lebih panjang sih masa kuliahnya. Maksudnya? Dalam arti di sini misalnya untuk 1 harian hanya 2 mata kuliah, di sana 3 sampai 4. 4 mata kuliah. Iya. Itu pun dari berbagai mahasiswa dari berbagai negara? Iya, ada dari Afrika, India. Banyak teman-teman yang di sana? Alhamdulillah, Turki. Saya sekarang masih berkomunikasi dengan beberapa teman. Iya, sama teman-teman. Oke, Mbak. Apakah ada pengenalan tentang budaya Malaysia atau segala macam? Iya, ada hari terakhir itu kita dikenakan seni dari Malaysia. Kebetulan mirip ya Pak sama Indonesia. Iya, karena Melayu sama-sama Melayu. Iya, jadi ya kita mengikuti, makanya mereka itu agak gak enak juga karena kan hampir sama. Cuman ya dari sana kebetulan bajunya itu enggak baju bebas. Jadi kalau cowok itu pakai dasi, pakai jas. Oh, gitu ya. Iya, benar-benar excellent, penampilannya bagus. Kalau yang cewek pakai baju kurung yang panjang itu. Untuk proses perkuliahan harus memakai baju seperti itu, nggak boleh bebas gitu sukanya. Ya? Iya. Waktu itu 2 minggu. 2 minggu. Kira-kira waktu itu merasa cukup atau kurang ya? Kurang. Kalau bisa 1 semester sebenarnya. Tapi benefit apa yang diperoleh setelah mengikuti student exchange? Selain ada proses perkuliahan, ada interaksi budaya dan segala macam. Kira-kira apakah itu aja atau yang lain? Benefitnya, kan kita juga dapat seminar, kita mengikuti seminar internasional pada saat itu, lalu juga dapat sertifikat student exchange itu, sehingga saya bisa gunakan di dunia kerja sih Pak. Gitu itu ya? Manfaatnya buat saya. Berapa orang waktu itu? Sekitar berapa ya? 8 ya. 8. Ada cowoknya 1. 8 mahasiswa dari administrasi publik. Iya, fakultas. Nah, kembali lagi, benefit yang lain selain itu apa Mbak? Itu pengalaman, teman, relasi kan penting. Makanya untuk saat ini tuh saya
ada program, katanya di fakultas itu ada program beasiswa Mhm. untuk anak-anak luar negeri itu, khususnya Malaysia Mhm. sama Vietnam, karena Thailand tuh agak susah kan diajak ngomong bahasa Mhm. Inggris, Mhm. gitu. Saya tetap komunikasi. Benefitnya itu banyak relasi itu, Pak, karena kalau relasi kan penting Mhm. untuk Kan kita. wawasan semakin luas. Iya, Apakah pada waktu itu di program studi yang sama atau yang berbeda? yang mana? Perkuliahannya waktu di Student Exchange Hampir sama. hampir sama. Enggak, Iya, program studinya atau sama, sama ya? sama. Tentang public administration ya? Iya, public administration gitu. Satu lagi tentang Student Exchange. Dari sisi materi ya, Iya. apakah materi di UWP tertinggal jauh atau tidak? Atau mungkin sama dengan materi yang disampaikan dosen-dosen di UDM? Materinya itu kayaknya tertinggal tertinggal karena dalam segi fasilitas dan dalam segi pematerinya beda, Pak, ya. Jadi menurut saya tertinggal beberapa aja. Cuman untuk kalau kita mau mengejar itu hanya untuk menyamakan visi aja. Karena di sana kan kerajaan. Jadi Oke, ya, beda. beda ya artinya ya. Beda. Mata kuliah publiknya itu apa beda-beda. Maksudnya perbedaan di mana? Lebih ke ini sih, apa mata kuliahnya itu kalau misal di sini pelayan publik, Ya. ya udah secara umum. Ya. Tapi di sana digali sampai seakar-akarnya. Jadi gimana untuk terjun ke masyarakat seperti apa, nanti kedepannya seperti apa dan sebagainya. Jadi benar-benar sampai dikupas. Basicnya ya. Iya. Nah, tadi menarik karena di sana di kerajaan ya. Apa Iya tadi? kan pemerintahnya kan. Iya. Jadi apa namanya, mereka itu kan untuk segi kemasyarakatan kehidupannya beda sama kita. Kita kan presiden kan pemimpinnya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk mata kuliah sendiri itu intinya mempermudah mereka semuanya. Cuman untuk mata kuliahnya itu lebih dikupas. Gitu aja sih, Pak. Jadi paling tidak itu ada wawasan yang berbeda tentang Iya. administrasi publik, di mana kita dengan negara kesatuan berbeda dengan Malaysia gitu. Malaysia. Tapi mau menambah wawasan juga kan. Tambah wawasan. Nah, dari 8 orang itu ada kira-kira sama nggak sih pandangannya tentang program-program student exchange itu? Ada yang berbeda lah, Pak, ya. Dari 8 orang itu ada yang berbeda. Samanya itu kan kita hanya sama-sama Masih. ya lapar-lapar bareng, namanya juga jauh gitu. Maksudnya? Kan antara dari apa ya, dari asrama untuk cari makan tuh jalannya dari sini ke PBI. Oh, berapa 2 kilo gitu ya? Iya, kafenya itu. Dengan kampus juga? Dengan kampus kita naik bis, Pak. Oh gitu, dari asrama ke kampus itu? Iya. Jadi ada transportasi buat kampus dan nggak ada yang boleh bawa mobil. Paling nggak ada pengalaman baru ya? Iya. Daripada masa perkuliahan waktu itu ya. Harapannya teman-teman di adik-adik kelasnya itu gimana? Dengan lagi sih, Pak, kita tetap menjalin MOU juga sih sama mereka, ataupun ganti universitas bisa, sehingga mereka bisa memperbanyak pengalaman, terus memperbanyak relasi dengan teman-teman di luar negeri. Karena sekarang pertukaran mahasiswanya kan hanya di Indonesia aja saya lihat, antar kampus ya, kalau nggak salah yang kampus Merdeka itu. Oke, Mbak. Tadi sebagai bekerja, kuliah, sebagai aktivis, mengikuti beberapa kompetisi, termasuk mengikuti program student exchange. Tapi semua itu dilaksanakan dengan komitmen yang kuat kan gitu ya. Iya, benar. Sampai cum laude. Nah, apakah proses itu hasilnya di cum laude itu atau bagaimana? Atau nggak ngira kalau lulus cum laude? Enggak, Pak, sudah merancang. Saya dari awal masuk kuliah. Predikat itu by design. By design. Apa yang saya lakukan itu harus tercapai kalau saya. Jadi apa yang saya dapatkan itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Kalau saya memang sudah ingin melakukan atau mencapai sesuatu, saya memplanning. Saya merencanakan apa yang harus saya penuhi. Setelah itu baru saya lakukan sesuai step-stepnya itu. Dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas, berbagai aktivitas. Penyanyi lagi ya? Penyanyi, saya Sabtu Minggu nyanyi, Pak. Amin. Iya, nyanyi, jadi saya tuh gak malu meskipun akademisi, anak kampus. Loh, jangan salah, penyanyi itu kan juga banyak berpendidikan kan boleh. Jangan sama hanya lulusan SMA. Menarik sekali Pak. Iya. Nah, begitu selesai kuliah,
ternyata melanjutkan studi di jenjang Strata 2. Iya, strata 2. Itu biaya sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah dibiayai kampus, Pak. Beasiswa sepenuhnya, Wow, 100%. Gitu. setelah lulus langsung melanjutkan? Iya, Tidak ada jeda? saya langsung melanjutkan. Lanjutkan di program? Magister Administrasi Publik. Sama ya? Sama, ini ya. Selama mengikuti program Magister Administrasi Publik, apa yang dirasakan? Ya memang berbeda aktivitasnya mungkin ya. Berbeda. Tapi dari sisi keilmuannya misalnya? Dari sisi keilmuan yang saya rasakan memang saya nggak hanya kuliah, tapi saya juga mendapatkan pengalaman yang benar-benar berharga gitu loh. Karena dosen-dosen di S2 UWP itu selain mengajar materi, beliau-beliaunya juga memberikan pengalaman kehidupan mereka yang bisa saya aplikasikan sekarang. Gitu. Itu beda di kampus lain mungkin kebanyakan hanya mengajar materi-materi udah selesai pulang. Tapi kalau di WP beda. Kita dikasih pelajaran kayak ibu rumah tangga harus seperti apa. Kebetulan ada beberapa dosen wanita yang mengajarnya beda. Jadi berbagi pengalaman, berbagi cerita. Habis itu kita juga bisa kasih tahu apa sih trik-triknya atau cara-caranya supaya bisa sukses meskipun udah jadi ibu rumah tangga. Kayak gitu. Jadi Dan selesai juga? Apanya? Selesai juga studinya? Alhamdulillah selesai. Predikannya gimana lagi? Kumlot. Kumlot juga? Alhamdulillah kumlot, Pak. Kata gitu. 4 gitu aja. 4 koma ya? Sempurna kali itu, cuma. Iya. Oke, Mbak Nur, ini sangat menarik sekali perjalanan studinya, perjalanan aktivitasnya, dan itu membawa membuka cakrawala. Terutama tadi yang salah satunya studi teknik. Mbak, tahun ini Iya. saya baru menandatangani sebetulnya. Apa itu, Back to Campus ya. Iya, Pak. Kembali ke kampus bukan sebagai mahasiswa. Iya. Tapi sebagai tenaga pengajar atau dosen. Apa motivasinya? Motivasi saya tuh yang pertama ibadah, Pak. Ibadah untuk membagikan ilmu ke teman-teman, ke adik-adik semuanya gitu. Dan saya memposisikan diri saya bukan sebagai dosen, tapi saya memposisikan diri saya sebagai sahabat dan teman mereka. Karena kita bisa merangkul. Karena gini, Pak, kampus swasta itu nggak sama seperti kampus-kampus yang gedungnya mungkin negeri atau berbasis di tengah kota. Karena basic mahasiswa kita itu harus benar-benar dirangkul, sharing, berbagi cerita. Karena kalau nggak seperti itu, mereka itu sebelum maju sudah mundur. Gitu. Jadi kembali ke alma maternya sebagai tenaga pengajar itu punya motivasi yang pertama dari ibadah. Iya. Tapi pekerjaan sebagai dosen itu sangat rumit sekali. Iya. Karena menjalankan tridharma perguruan tinggi dan segala macam. Mungkin itulah salah satu ibadah kita untuk kembali ke kampus. Jadi program Back to Campus ini kalau buat Nura ini benar-benar the real. Kampus benar ya. Benar. Kuliah di sini, S1 di sini, S2 di sini, setelah itu menjadi pengajar pendidik. Iya. Nah, aktivitas-aktivitas lainnya selama ini setelah lulus S2 dan segala macam, apakah ke depannya hanya mengajar saja atau punya aktivitas-aktivitas yang lain? Saya aktivitas yang lain sebagai content creator di bawah naungan Urban Depok. Content creator? Content creator. Apa aktivitas ini, Bang? Content creator itu kita sebagai penulis. Jadi saya memposisikan tugas saya sebagai penulis beberapa berita-berita terkini. Jadi nggak hanya dibatasin berita politik atau apa. Kita bisa menulis berita tentang artis atau apa. Nah, dari situ pendapatan kita itu dilihat dari viewernya, Pak. Kayak kemarin ada teman saya yang menulis tentang Eril ya, anaknya Pak Ridwan Kamil. Itu beliaunya mengikuti terus, ditulis terus, itu diikuti berita-berita tersebut, akhirnya viewernya kan naik, Pak. Jadi pada saat 2 bulan itu, bulan Juni Juli, beliaunya dapat pendapatan 16 juta. Hanya di balik laptop loh, kita di rumah. Aktivitas di rumah sebagai writer, sebagai penulis ya. Jadi konsep Urban Depok itu suatu situs atau suatu apa? Suatu kantor apa ya, kayak jurnalistik ya, jurnalistik itu. Domisilinya di Depok sana ya? Iya. Jadi bisa dikerjakan di sini juga ya? Bisa, kita udah. Jadi kalau ikut konten kreator sebelum kita terjun, kita dibimbing, kita dilatih 1 minggu Zoom, nggak boleh putus, ada tugas-tugasnya. Kalau udah lolos, kita tanda tangan kontrak. Selama berapa?
Percobaannya 3 bulan. Hmm. Nah 3 bulan kita udah dapat fee dari viewer tadi juga gitu loh Pak. Sebagai penulis ya. Iya sebagai penulis. Tapi aktivitas nyanyi dan MC-nya masih jalan. Saya berhenti dulu Pak. Karena mengandung hamil ya Pak. Jadi kondisi mengandung ya. iya, kalau sudah lagi Pak. Iya lagi karena hobi ya. Kerja sama IO, jadi saya itu kan sama-sama teman saya. Iya. Oke Mbak Nura, ini sangat menarik perbincangan kita, memang singkat ya, tapi Iya. paling tidak kita melihat ada beberapa hal yang saya bisa tarik merahnya adalah aktivitas kuliah dengan aktivitas bekerja, juga aktivitas di Ormawa, itu tidak menghentikan capaian-capaian raya prestasi lainnya. Salah satunya ada sampai menembus 12 besar apa tadi mahasiswa prestasi tingkat Jawa Timur. Dan kesempatan yang juga tidak bisa dilupakan adalah menjadi salah satu peserta student exchange program di mana tadi? Universitas Utara Malaysia. Mbak Nora ini, Iya Pak. mimpi apa lagi yang belum tercapai? Saya kuliah lagi Pak. Kuliah lagi S3. Ambil gelar doktor supaya saya tuh cita-citanya hanya kuliah setinggi mungkin sampai saya benar-benar sudah benar-benar sudah puas dengan pendidikan. Lalu juga mengajak beberapa teman saya atau mahasiswa saya tuh sama mengikuti jejak saya gitu loh Pak. Maksudnya juga jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencoba. Itu memang tuntutan kan sekarang. Iya. Program S3 itu tuntutan sebagai seorang tenaga pendidik. Benar. Kira-kira program studi apa yang akan diambil untuk program S3-nya? Saya maunya linear sih Pak, sesuai dengan yang S1 S2-nya. Jadi biar lebih fokus gitu. Betul. Bukan bidang yang lain ya. Iya. Oke, Mbak Nora ini waktu kita tidak panjang, tapi semuanya profil Mbak Nora ini bisa terekspor di sini. Dalam kesempatan ini kalau berkenan memberikan closing statement ya, paling tidak motivasi bagi mahasiswa WP pada umumnya, mahasiswa MAP, atau mungkin juga suggestion ya, atau semacam pesan masukan terhadap program studi administrasi publik, misalnya dilanjutkan dong. Student exchange programnya itu sangat menarik, buktinya saya bisa dapat lagi. Oh enggak Pak, bisa berikan closing statement? Ini kamera di situ. Iya, jadi closing statementnya itu nggak panjang sih Pak, hanya jangan takut mencoba dan bermimpi untuk kesuksesanmu di masa depan. Gitu aja. Oke, sangat menarik saudara-saudara sekalian. Meskipun capaiannya sangat mengagumkan ya selama masa kuliah, statementnya singkat padat, hanya jangan takut untuk bermimpi. Iya. Karena mimpi itu bagian yang harus diikhtiari kan begitu ya. Benar. Baik, saudara-saudara, terima kasih Mbak Nora ini atas kesempatannya. Iya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi berikutnya, termasuk melanjutkan studi di program S3, segera terrealisir. Amin Pak. Jadi modal untuk menjadi dosen yang profesional. Iya Bapak. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan ini membawa inspirasi bagi kita semua, terutama mahasiswa Universitas Wijaya Putra, profil yang cukup menarik, yang cukup berprestasi, dan harapannya ke depan kita mengundang beberapa alumni-alumni lain yang memiliki karakteristik dan prestasi-prestasi yang membanggakan bagi alma mater yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.